kasih untuk kesempatan kami kembali bersekutu bersama-sama beribadah di sini. Kami percaya bahwa di dalam ibadah kami Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir, pasti Engkau akan menyatakan sesuatu buat kami. Mengingatkan kami akan cara hidup kami di hadapan-Mu maupun di hadapan sesama manusia. Roh Kudus akan menolong kami supaya kami faham dan mengerti. Dengan pemahaman dan pengertian yang baik itulah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya Engkau yang menolongnya. Sehingga apa yang disampaikannya sesuai dengan apa yang Engkau ingini untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tadi sudah disampaikan, tema kita pada saat ini adalah kasih yang mengalahkan kepedihan. Kita akan membaca Yeremia 31 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Yeremia 31 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kalau sudah menemukan bagian Alkitab itu, mari kita cermati, perhatikan, dan saya akan membacakannya untuk kita semua begini. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali. Dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak. Karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari, beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa mereka, para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Ibu-ibu khususnya hari ini, saya mau mengajak kita untuk mengingat-ingat kembali waktu masa kecil Anda. Ya, katakanlah ketika usia SD. Ada yang pernah nggak dimarahi sama papa mamanya? Sering? Enggak. Ada yang pernah dijewer nggak? Enggak ada juga. Sayang semua papa mamanya. Cencen sering. Dijewer. Ada yang pernah disabet enggak? Oke, saya ambil yang mayoritas saja. Pernah dimarahi, pernah dijewer, bahkan pernah disabet. Kira-kira kalau kita dimarahi, kita dijewer, bahkan disabet itu,
Ada alasannya enggak? Kira-kira alasannya kenapa? Alasannya papa mama kita lagi bete gitu. Bukan ya. Tapi umumnya alasannya karena kita tadi mengatakan nakal. Orang tua sekarang kalau anaknya nakal, kira-kira diem aja enggak? Mungkin ya, saat sekarang itu orang tua takut nanti dilaporkan. Kalau dijewer, kalau digebuk, kalau disabet itu, ini udah KDRT. Udah bisa dilaporkan sebagai tindakan kekerasan katanya. Tapi intinya apakah mendiamkan saja? Kalau anak kita atau cucu lah melakukan sesuatu yang keliru, yang salah di depan kita. Rasanya orang tua yang baik tidak ada yang membiarkan anaknya terus melakukan kesalahan. Cara didik orang tua dulu mungkin seperti itu. Saya pun pernah dijewer, saya pun pernah disabet, saya pun pernah nangis, sakit hati. Papa, mama, kok kayak begitu ya? Kejem banget. Perasaannya tidak nyaman, tidak enak. Tetapi ketika kita sudah menjadi orang tua, baru kita menyadari bahwa itu semua sebetulnya dilakukan bukan hanya untuk memuaskan keinginan memukul. Bukan untuk memuaskan bahwa kita ini membenci anak kita. Saya kira tidak ada orang tua yang membenci anak. Semua ingin anaknya mengerjakan, melakukan yang baik. Caranya memang seperti itu. Mungkin cara sekarang beda tetapi intinya sama. Tidak pernah ada orang tua yang membiarkan anak-anaknya melakukan kesalahan lalu diam saja, lalu bahkan memanjakannya. Enggak ada. Pasti ada sebuah tindakan yang akan dilakukan. Ini juga lah yang terjadi pada zaman Yeremia. Allah itu ibarat orang tua, ibarat ayah, ibarat papa. Yang melihat kelakuan anak-anak. Ternyata setelah dilihatnya, bukan mereka melakukan yang baik, mengindahkan apa yang dikehendaki oleh bapaknya itu, tapi justru melakukan banyak sekali kesalahan, pelanggaran. Firman Tuhan dibaca iya, korban-korban persembahan dilakukan di bait suci iya, tetapi mereka tetap melakukan apa yang jahat, apa yang salah di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itulah nabi-nabi dikirim untuk menegur, untuk mengingatkan. Sama ya seperti orang tua, kalau anak kita itu melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, mungkin tidak langsung pukul, mungkin tidak langsung ngomel, kecuali orang atau ibu yang hobinya ngomel. Tapi biasanya akan diingatkan, nak jangan begitu ya. Kalau kamu melakukan ini, nanti akibatnya menjadi hal yang buruk buat kamu. Diingatkan terus-menerus. Tetapi nyatanya umat Israel itu sering disebut tegar tengkuk. Artinya apa? Tidak mau mendengarkan. Dan hukuman itu terjadi dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Hukuman itu terjadi. Mereka dibuang. Mereka diserahkan. Artinya tanah perjanjian ini diserang oleh bangsa lain. Ada banyak bangsa-bangsa yang menguasai tanah perjanjian itu. Dan yang terakhir zaman Yeremia ini, kekuasaan Babel begitu rupa. Mereka menguasai.
orang-orang Israel ini dibuang ke Babel, mereka menderita. Mereka hidup dalam kesengsaraan. Tema kita ini, mereka hidup dalam kepedihan. Apakah kepedihan yang dialami oleh umat Allah itu merupakan balas dendam Allah, kebencian Allah? Rasanya kalau kita menganalogikan, mengumpamakan dengan orang tua, dengan sikap kita terhadap anak kita, bukan karena itu Allah menghukum umat Israel, bukan karena dia benci, bukan karena dia tidak suka. Sebab sejak semula manusia itu diciptakan oleh Tuhan bukan untuk dibinasakan, bukan untuk menanggung, mengalami kepedihan, kesengsaraan, bukan. Tetapi untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi dengan cara melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, disinilah hukuman kepedihan itu harus dilihat bukan karena Tuhan benci, tetapi karena justru Tuhan menyayangi mereka. Sebagaimana orang tua yang melihat tingkah laku anaknya yang salah, supaya jangan anaknya ini celaka. Tapi diingatkan. Bahkan orang tua zaman dulu dipukulnya anak. Bukan karena benci, tetapi karena sayang. Maka Israel mengalami masa-masa yang susah, masa-masa yang pedih. Kepedihan itu kalau kita lihat ya, misalnya dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam Ibrani 12. Ibrani 12 itu mengatakan begini ayatnya yang ke-7. Ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ibrani ini menjelaskan lebih konkret bahwa Allah sebagai Bapa itu seperti Bapa di dunia ini memperlakukan kita seperti anak yang tidak memanjakan anak-anaknya, tetapi mendidik, bahkan menghajar, menempatnya. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan itu bukan jadi anak-anak yang cengeng, bukan jadi anak-anak yang manja. Nah, pada saatnya ini dalam kita baca Yeremia 31, Tuhan berjanji. Ini merupakan berita sukacita. Berita kabar bahagia. Bahwa mereka yang terserak itu akan dihimpunkan, akan kembali. Akan kembali ke tanah perjanjian. Dengan sukacita yang luar biasa, ayat 13 digambarkan atau menggambarkan itu. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Mengapa? Alasannya ada di lanjutan ayat ini. Aku, yaitu Tuhan, akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi tidak selamanya Tuhan membiarkan umatnya itu dalam kepedihan. Tetapi Allah akan kembali menghimpunkan mereka. Mereka akan menjadi umat Allah. Umat yang sudah dibaharui. Dan disitulah terdapat sukacita. Gambaran yang luar biasa. Mereka menari-nari dengan sukacita. Tuhan telah mengubah
air mata menjadi kegirangan. Nah, saudara-saudara, ini kan peristiwa yang terjadi hampir 2.600 tahun yang lalu. Terus buat kita apa? Ada banyak hal yang perlu kita juga ingat dan pelajari berdasarkan bercermin dari firman Tuhan ini. Mungkin saja pada saat ini kita sedang mengalami kepedihan. Kalau di gereja saya tanya, saudara-saudara apa kabar? Itu jawaban yang standar di mana-mana. Enggak di sini di Mangga Besar, enggak di jemaat lain. Ketika saya menanyakan, baik, luar biasa. Betul. Kalau itu yang terjadi, puji Tuhan. Tapi bolehkah kalau kita mengatakan, enggak, saya tidak sedang baik-baik saja, saya sedang mengalami kepedihan. Apakah itu salah ketika kita menjawab pertanyaan apa kabar? Saya kira tidak. Setiap orang pasti pernah mengalami itu, suka dan duka. Ketika ada saudara di sini yang merasakan saya sekarang sedang merasakan kepedihan, sakitku tidak kunjung pulih. Ekonomiku, keuanganku morat-marit terus. Hubungan dengan orang lain kok jadi renggang dan seterusnya. Saudara-saudara, ada kalanya kita manusia memang Tuhan izinkan berada dalam situasi dan kondisi kepedihan itu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika saat-saat ini terjadi? Berkaca dari firman Tuhan, bisa jadi ini karena kesalahan kita sendiri. Kesalahan kita tidak memanage, tidak mengatur keuangan dengan baik. Mungkin kita boros, besar pasak daripada tiang, belanja ini dan itu mengikuti gaya hidup. Oh, tetangga beli TV, aku juga beli TV. Tetangga beli rumah, aku juga pengen beli rumah. Memaksakan diri. Jadi tentu saja keuangan kita bisa morat-marit. Saudara-saudara, bisa kita salah sendiri sakit penyakit yang kita alami oleh karena apa? Kita makan berlebihan. Kebanyakan kan begitu. Ini tabiat orang-orang kota katanya. Mumpung lagi enak, kita nggak ngukur badan kita, makan sehabisnya begitu. Nanti ada makan ya, makan harus secukupnya. Mumpung ada gitu ya. Apa yang terjadi tubuh kita tidak mampu menyerap lebih banyak yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Akhirnya kita sakit. Cara ngomong kita, sikap kita dengan orang lain membuat orang lain terluka, hubungan kita jadi renggang. Kita dimusuhi. Bukan karena salah orang lain, tapi ada andil bahwa karena sikap kita lah juga kita mengalami kepedihan ini. Nah, kalau sedang dalam keadaan begini, apa yang harus dilakukan? Obatnya tidak ada lain, bertobat. Memperbaiki apa yang keliru. Kalau selama ini kita tidak bisa mengendalikan keuangan kita, belajarlah. Ketat secukupnya. Belajarlah memilah. Mana yang dibutuhkan, ini kebutuhan saya, mana yang keinginan. Mengikuti keinginan kita, nggak akan ada habisnya. Terus menerus bahkan akan menjadi biang onar dalam hidup rumah tangga kita. Kalau kita sakit itu karena salah kita, perbaikilah kembali, mumpung belum terlambat. Ada cara banyak hal yang ditawarkan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang sesuai gizi yang seimbang,
mengubah paradigma pemikiran kita dengan berpikir yang positif-positif, menjauhkan hal-hal yang negatif dan seterusnya. Kalau hubungan kita dengan orang lain kurang baik dan itu membuat kita dimusuhi, ubahlah karakter kita. Jadilah pribadi-pribadi yang menyenangkan, yang tidak hanya menebar kebencian, tapi bagaimana kita tampil memperhatikan orang lain, menyapa lebih dulu, memberikan penghormatan lebih dulu, dan seterusnya. Itu adalah wujud pertobatan yang kelihatan. Maka ketika kita melakukannya, tunggulah. Nantikan beberapa saat situasi akan berubah. Bukan kita yang mengubah orang lain, tapi kita mengubah diri kita sendiri sehingga dampaknya orang lain itu juga akan melihat bahwa kita adalah pribadi yang menyenangkan. Itu bertobat. Lalu kemudian, kalaupun kita sudah melakukan yang baik, melakukan sesuatu yang selama ini kita pandang, oh saya sudah mengerjakan yang terbaik. Tapi toh kepedihan itu datang terus. Ingat tadi, Ibrani 12, ayat 7 dan seterusnya. Tuhan memperlakukan kita seperti anak. Mungkin dia sedang mendidik, menggembleng kita. Menjadi anak-anaknya yang tahan uji, yang tahan banting. Nah di situ kita lihat, kita tanggapi dengan cara apa? Melihat kasih Allah, kasih Bapa yang sedang mendidik, yang sedang menggembleng kita. Suatu saat kita akan menjadi figur atau pribadi yang luar biasa. Untuk ini kita harus menanamkan di dalam diri kita berpengharapan. Kita berharap suatu ketika keadaan lebih baik karena Tuhan menyertai, menolong kita. Nah saudara-saudara, ketika ini kita tempatkan dalam hidup kita, maka kita akan melihat bahwa kasihnya itu, kasih Allah Bapa kita itu, mengalahkan ternyata kepedihan yang kita alami. Jadi tidak heran kalau Paulus dalam surat 1 Tesalonika itu mengatakan bersukacitalah selalu. Kenapa? Meskipun dalam suasana, dalam situasi yang mungkin saja Anda dan saya mengalami kesengsaraan, kepahitan, kepedihan, bagi orang percaya disitulah tetap akan ada makarios, sukacita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Jadi biarlah, kalau hidup ini saat sekarang susah, sulit, mari kita evaluasi diri kita. Mari kita lihat kembali apa yang kita lakukan sekarang. Dan marilah kita terus berharap, yakin bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita untuk mengalami kepedihan demi kepedihan. Tetapi kasihnya itu, kasih Allah, akan mengalahkan kepedihan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah menolong kami untuk melihat bahwa di balik semua hal yang mungkin menyulitkan kami, kasih-Mu jauh lebih besar. Biarlah kami melihat cinta kasih Allah Bapa ini, dan kami selalu mensyukurinya dalam setiap tahap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.